Halo, selamat pagi pemirsa setia Kilas Nusantara di Rabu 30 Maret pagi ini bersama saya Cynthia Gesino. Kami akan hadirkan 3 kabar terbaru terkait persiapan dan kegiatan menjelang bulan Ramadan. Kita awali dengan kunjungan Wali Kota Banjarmasin ke pasar-pasar tradisional dan modern untuk memantau ketersediaan kebutuhan pokok. Adapun di lapangan, minyak goreng kemasan dalam kondisi terpenuhi. Sementara minyak goreng curah ternyata tidak tersedia di pasaran. Kita menuju Sulawesi Tengah, sebanyak 14 ton pasokan daging kerbau beku didatangkan dari Jakarta ke wilayah setempat. Hal ini untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan daging menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Kami akan ajak Anda menengok suasana makam Sunan Gunung Jati di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Memasuki bulan suci Ramadan, banyak warga berziarah ke salah satu dari 9 wali Songo yang berperan menyebarkan agama Islam di tanah air. Pemirsa, berikut tayangan selengkapnya. Bapak silakan. Silakan aja sudah. Gabung. Ntar nggak bisa mudik loh. Halo. Didampingi Kapolresta Banjarmasin, Komisaris Besar Polisi Sabana Marto Sumito, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina pada 29 Maret memantau ketersediaan kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan, meliputi pasar-pasar tradisional dan modern yang ada di ibu kota Kalimantan Selatan tersebut. Hasilnya, secara umum ketersediaan pasokan dan stok barang di pasaran cukup aman. Walaupun beberapa kebutuhan pokok seperti telur, ayam, dan daging mengalami kenaikan hingga 10%. Sementara ketersediaan minyak goreng kemasan dalam kondisi terpenuhi, walaupun harganya bervariasi mulai Rp24 hingga Rp26.000 per liter. Di sisi lain, keberadaan minyak goreng curah ternyata tidak tersedia di pasaran. Memang yang sampai hari ini yang tidak kita temui di pasar adalah minyak goreng curah. Tapi kalau untuk yang kemasan saya kira sudah tidak ada masalah dan banyak lah, stoknya banyak, melimpah. Pemantauan juga diikuti oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Banjarmasin demi memastikan bahwa harga, ketersediaan, dan distribusi barang di kota tersebut dapat berjalan lancar hingga Idul Fitri mendatang. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan daging jelang Ramadan dan Idul Fitri, Perumbulok Sulawesi Tengah mendatangkan pasokan daging beku. Pasokan daging yang merupakan daging kerbau beku itu didatangkan langsung dari Jakarta dengan jumlah 14 ton. Menurut Kepala Kantor Perumbulok Wilayah Sulawesi Tengah, David Susanto, pada Selasa 29 Maret, tambahan pasokan daging untuk menjaga harga di pasaran agar tetap stabil dan terkendali. Karena dari pantauan Bulog Sulteng di sejumlah pasar tradisional, kini harga daging sapi mulai merangkak naik, antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Kami telah kedatangan daging kerbau itu beku itu jumlah 14 ton. Dan itu kita gunakan memang untuk antisipasi puasa dan lebaran ini, dan sebagian juga sudah kami sebarkan nanti di RPK kita, rumah pangan kita. Terus ada sebagian juga yang di Ruka, terus ada yang juga langsung ke masyarakat. Bulog Sulawesi Tengah juga memastikan stok daging kerbau beku tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Idul Fitri. Sementara harga untuk 1 kg daging kerbau beku dijual Rp80.000. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara mewartakan. Beginilah suasana makam Sunan Gunung Jati yang terletak di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Selasa 29 Maret. Menjelang masuknya bulan suci Ramadan, banyak warga melakukan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, yang merupakan salah satu dari 9 wali atau wali Songo, yang berperan menyebarkan agama Islam di tanah air. Warga yang datang tak hanya berasal dari wilayah sekitar Cirebon saja. Mereka datang dari berbagai daerah
untuk melakukan ziarah dan berdoa kepada Sang Khalik agar mendapatkan berkah dan kemudahan dalam hidup, sekaligus dapat menjalani ibadah puasa dengan baik dan lancar. Saya mendapat selamat, biarnya selamat, jadi minta karomanya. Karena di sini dari Cirebon, kami dari Cirebonnya ada tradisi kami ya kesini. Harapannya semoga kita semua diberi kelancaran, yang rezeki sehat walafiat. Ziarah ke makam Sunan Gunung Jati ini juga dilakukan oleh Bupati Cirebon Imron yang bersama dengan rombongan pemerintahan Kabupaten Cirebon melakukan ziarah sebagai perjalanan napak tilas dalam rangka hari jadi ke-540 Kabupaten Cirebon. Ya, jadi kita ini ya jelang Ramadan juga tapak tilas. Tadi ke Kesepuhan, terus sekarang kita ziarah ke Sentari yang bertujuan bahwa kita dalam rangka memperingati hari jadi ini didirikan oleh para pendahulu, oleh Jipunggu, oleh Sesarif, maka kami mengadakan tapak tilas untuk mengadakan kegiatan yang semacam ini supaya kita masyarakat dan para pejabat jangan lupa kepada para pahlawan, para pendahulu kita dan para ulama yang telah mendirikan Kabupaten Cirebon. Bupati Imron tidak hanya melakukan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, tetapi juga menggelar kirab dan mendatangi Keraton Kasepuhan Cirebon. Kemudian menyimak bacaan babat Cirebon yang menggunakan bahasa daerah sambil mengenang kembali perjuangan masa lampau yang membawa pengaruh pada keberhasilan pencapaian di masa sekarang ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Injang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, berziarah ke makam para wali oleh warga masyarakat memang menjadi tradisi agar doa yang dipanjatkan kepada Sang Kholik mendapatkan barokah dan bisa menjalani ibadah puasa dengan khusyuk. Ikuti terus perkembangan berita-berita yang tengah hangat dari penjuru Nusantara maupun dunia melalui portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta saluran UC TV. Pemirsa, simak rangkaian Kilas Nusantara siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.